Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Oke, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Podcast apa namanya? Aduh, gue lupa kan. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik, podcast yang juga tidak kunjung naik ya. Segini-segini aja terus podcast. Aduh, tapi gue harus tetap semangat karena dikit-dikit juga masih ada pendengarnya gitu. Ya walaupun kayak ya 4, 2 gitu. Tapi nggak apa-apa, untuk 4 atau 2 orang pendengar gue, terima kasih banyak untuk telah mendengarkan Arya Shit Podcast. Kasih tahulah temen lu, 2 misalkan lu cuma 2 orang, kasih tahu ke si 2 orang ini kasih tahu ke 2 orang. Kan enak tuh jadi 4, 4 kasih tahu ke 2 orang semua, jadi 8. Itu bakal lebih banyak gitu. Sebarkanlah podcast ini kepada teman-teman kalian yang suka musik ya. Siapa tahu teman-teman kalian bisa bersedis berdiskusi juga bersama gua, oke? Jadi kali ini gua mau, apa ya, ngomongin soal jadi diskusi kita kali ini adalah tentang apakah lagu atau musik gitu, atau apapun itu lagu, musik, atau album, ya album kan kumpulan lagu juga ya, apakah lagu bisa benar-benar mempengaruhi pendengarnya gitu. Jadi yang gue maksud mempengaruhi itu ya kayak lu ketika mendengarkan musik nih, entah musik itu si liriknya tuh berbau violence, anjir violence, berbau kejahatan atau liriknya berbau semangat, liriknya liriknya mengandung unsur sedih gitu. Apakah lu ikut sedih juga atau lu ikut semangat atau lu bahkan kalau misalkan liriknya tentang kekerasan apakah lu melakukan tindakan kekerasan karena lagu itu gitu. Di sini kita akan coba diskusi gitu. Gue di sini akan memperlihatkan beberapa contoh dan mungkin kalian juga ada contoh-contoh yang lain gitu. Gue selalu mempertanyakan aja, kayak musik kan kadang orang tuh bilang musisi itu tugasnya untuk menyampaikan perasaan kepada pendengar gitu. Ya, siapa tahu pendengar relate dengan perasaan tersebut gitu. Makanya terkadang musik yang enak adalah, bukan musik yang enak ya, musik yang banyak didengar itu terkadang ya liriknya relate sama kebanyakan orang. Makanya pertanyaan gue di sini kayak, bisa nggak sih sebenarnya lagu tuh bener-bener mempengaruhi si orang yang mendengarkannya? Karena kan banyak banget kayak lagu tuh kayak kayak lagu yang ngajak semangat, "Ayo berkarya," atau misalkan kayak kayak lagu yang sering dijadiin jokes-nya Ahmad Tretan Muslim yang lagunya dari kepolisian gitu atau BNN kalau nggak salah yang "War on Drugs" yang itu, "War on Drugs, everybody say war on drugs," yang gitu-gitu. Coba kan kayak apakah benar dengan lagu tersebut orang tuh langsung kayak bener-bener berhenti ngedrugs gara-gara ngedenger lagu tersebut gitu. Ada beberapa contoh lagu yang orang tuh terinspirasi gitu dari lagu tersebut. Jadi terinspirasi melakukan sesuatu gitu terhadap lagu tersebut. Jadi ini adalah beberapa contohnya. Ya salah satu contoh yang pernah gue bilang di podcast kemarin yang Radiohead itu ya, ada salah satu orang kayak dia ngebunuh seseorang gitu karena dia mendengarkan lagu Creep. Katanya dia merasa Creep yang ada di dalam lagu Radiohead tersebut itu adalah dia gitu. Jadi kayak, wah ini lagu gua banget gitu, Creep ini tuh gua gitu. Terus akhirnya dia malah membunuh seseorang kayak gitu. Terus ada lagi kayak yang masih di lagu Creep yang pernah gua bahas juga, sampai ada orang yang bener-bener bunuh diri gara-gara lagu Creep gitu kan. Karena bener-bener sedih, lagunya depresif banget gitu.
Dan banyak juga sih sebenarnya lagu-lagu depresif, tapi kan nggak semua orang atau nggak semua orang mendengar lagu depresif itu langsung melakukan hal tersebut gitu. Makanya lagu Creep ini cukup berbeda gitu mungkin kayak untuk sebagian orang. Makanya itu, lagu tuh tergantung gimana si pendengarnya relate gitu. Kalau misalkan pendengarnya relate banget, wah itu dia bisa bisa into banget sama lagu tersebut gitu. Terus ada seorang rapper namanya Tyler, The Creator, mungkin kalian udah pernah tahu. Udah gue pernah bahas juga kalau nggak salah di podcast ini, dibahas musisi. Tyler, The Creator itu pernah bikin lirik soal kayak nyuruh bunuh orang, terus nyuruh bakar sekolah dan segala macam gitu. Dan sebenarnya dia di awal lagu tersebut itu tuh udah ngasih disclaimer gitu, udah ngasih disclaimer kalau ini tuh fiksi gitu, jangan lakukan apa yang dikatakan oleh lagu ini gitu. Tapi ada salah satu, eee, remaja di Amerika sana yang nulis lirik tersebut di mejanya gitu. Nulis lirik tersebut di mejanya, dia malah dipanggil dipanggil kepala sekolah, terus sampai dipanggil polisi karena takutnya dia ini salah satu, pelaku school shooter gitu. Karena kan di Amerika sana banyak banget school shooter ya, jadi kayak kalau anak-anak dibully itu mereka ngebalesnya langsung ditembak satu sekolah gitu. Makanya karena lagi maraknya school shooter, terus anak ini nulis lirik tersebut, jadinya dipanggil polisi gitu. Dan ada banyak lagi kasus-kasus lirik yang seperti itu gitu. Dan sebenarnya di Indonesia juga kan salah satu penggerak masyarakat di Indonesia pada waktu sebelum Krismon, itu kan juga tidak terpungkiri dari lagu-lagunya Iwan Fals. Lagu-lagunya Iwan Fals tuh membuat orang-orang juga apa ya, tergugah untuk mendemo lah waktu pas zaman itu gitu. Jadi kayak orang-orang jadi tergugah untuk menyuarakan kebenaran karena lagunya Iwan Fals. Itu udah bukti yang paling dekat tuh kalau lagu itu bisa mempengaruhi pendengarnya. Terus pun kalau misalkan ngomongin soal terinspirasi ya, kalau terinspirasi ya banyak banget sih sebenarnya. Kayak lagu tuh kalau misalkan enak banget, terus misalkan apalagi relate banget, orang tuh bakal terinspirasi. Tapi terinspirasi ini bisa terbagi 2 ya, ada orang yang terinspirasinya negatif, ada yang terinspirasinya positif gitu. Dan ya salah satunya yang pernah gue ceritain kemarin kayak Arctic Monkeys aja kan terinspirasi gara-gara ngedengerin albumnya The Strokes gitu. Gara-gara album The Strokes, Arctic Monkeys jadi bikin bikin band dan bandnya bisa dibilang kalau segi lagu ya lebih terkenalan Arctic Monkeys mungkin daripada The Strokes kalau untuk anak zaman sekarang ya. Kalau masalah terinspirasi ya pasti banyak banget sih. Artis yang sekarang kalian kenal mungkin terinspirasi dari artis sebelumnya gitu. Karena mereka suka lagunya terus kayak, "Wih, gue pengen nih jadi dia," gitu. Makanya mempengaruhi itu sangat-sangat gitu, apalagi ya kalau misalkan kita ngomongin mempengaruhi ya kita sering banget lah kayak misalkan lagi ada lagu sedih, kita ikut sedih dan segala macam. Kalau lagu senang, kita ikut senang. Tapi kalau sampai mempengaruhi ke tindakan, itu hanya beberapa lagu ya, ya contohnya kayak lagu Creep tadi. Mungkin kalian punya cerita tentang lagu yang sampai bener-bener mempengaruhi tindakan seseorang gitu, atau mungkin kalian pernah melakukan sesuatu karena mendengarkan sebuah lagu, entah coba tulis di bawah ya. Gue juga mau tahu gitu, apakah lagu tuh seefektif itu untuk menggerakkan orang gitu. Oke, segitu dulu dari gue, tulis aja di kolom komentar kalau kalian ada cerita yang tadi gue katakan.
Kayak mungkin kalian pernah terinspirasi dari sebuah lagu untuk melakukan sesuatu atau kalian punya cerita tentang seseorang yang terinspirasi dari lagu atau apapun itu. Coba tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja dulu. Follow podcast ini, follow Instagram, follow YouTube semua dan lain-lain lah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.